Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, kelas 8, apa kabar? Sekarang saatnya kita belajar bahasa Indonesia. Masih mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Kemarin kalian belajar tentang teks iklan dan slogan. Sekarang kita menuju ke poster. Apa itu poster? Poster adalah sebuah karya seni yang memuat komposisi huruf dan gambar yang dibuat di atas kertas yang berukuran besar dan ditempelkan pada tempat yang datar dan strategis supaya bisa dilihat banyak orang. Kalian pernah lihat di jalan, di pinggir jalan ada sebuah media yang besar, datar, itu namanya baliho ya. Di situ ada iklan, misalnya iklan XL atau Simpati atau misalnya yang lain, misalnya ada tulisan Pizza Hut. Nah, itu adalah bagian dari poster. Fungsinya sama, mengiklankan, mengkomunikasikan sesuatu kepada halayak ramai dan ditempatkan pada tempat yang strategis, misalnya di jalan raya, di pusat-pusat perbelanjaan, pokoknya di tempat-tempat yang banyak orang, sehingga orang tuh bisa melihat iklan yang sedang disajikan di tempat itu, di baliho itu atau di poster itu. Nah, poster itu hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru atau hal penting kepada halayak. Tetapi poster hanya mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata, tidak seperti iklan. Kalau iklan kan kita lihat misalnya di TV, ada suara, ada gambar, video, grafis, dan lain sebagainya, sehingga orang lebih tertarik. Atau misalnya di radio ada suara-suara efek yang dramatis ketika iklan tersebut diputar, sama seperti di TV pun seperti itu. Tetapi pada poster hanya mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata, atau istilahnya hanya dua dimensi saja. Hanya bisa dilihat, tidak ada yang didengar atau disentuh misalnya gitu ya. Hanya dua dimensi saja, gambar dan kata-kata. Unsur sebuah poster ada 4. Yang pertama, penggunaan warna, kemudian pemilihan jenis huruf, tata letak penulisan, dan terakhir harus menarik. Dikarenakan poster itu hanya dua dimensi saja, hanya berupa gambar dan kata-kata, otomatis bagaimana caranya poster tersebut bisa menarik minat orang untuk melihat. Oleh karena itu, unsurnya adalah harus menggunakan warna yang semenarik mungkin. Bagaimana caranya biar orang itu kalau lewat tiba-tiba menengok 2 kali untuk melihat poster tersebut, menggunakan warna yang cerah, merah, kuning, hijau, atau biru, atau misalnya perpaduan warna, tabrak warna misalnya, terserah. Itu bergantung kepada kreativitas kalian ketika membuat sebuah poster. Kemudian di samping penggunaan warna yang menarik pun harus memilih jenis huruf. Biasanya pada sebuah poster itu tidak menggunakan huruf yang kaku. Biasanya menggunakan huruf-huruf yang seperti tulisan tangan atau lebih mengandung unsur seni yang lebih tinggi lagi. Tidak hanya sekedar Times New Roman atau Arial saja, ya. Kemudian pada tata letak penulisan pun sama, harus semenarik mungkin. Dan terakhir menarik. Nah, setelah warna yang menarik, huruf-huruf yang menarik, tata letak penulisan yang menarik, pun harus lebih menarik lagi. Apa sih yang menarik? Apakah itu harus menggunakan gambar yang lucu atau menggunakan grafis-grafis yang pokoknya harus semenarik mungkin. Karena apa? Karena poster tidak menggunakan media suara, hanya gambar dan kata-kata saja. Lihat di sini, jenis-jenis poster ada apa saja ya?
Yang pertama ada poster layanan masyarakat. Apakah itu poster layanan masyarakat? Nah, poster layanan masyarakat ini berisi tentang sosialisasi program baru yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat. Contohnya, poster ini, Gerakan Sejuta Masker untuk Indonesia. Indonesia waspada corona. Nah, di sini di dalam poster ini tergambar bahwa di situ ada satu orang laki-laki dan perempuan yang sedang menggunakan masker. Kemudian ada lingkaran biru dan di luarnya ada ilustrasi virus corona. Jadi masker itu melindungi kita dari virus corona. Nah, misalnya ada yang bertanya, Bu, lalu apa bedanya poster dengan iklan? Hampir sama poster dengan iklan. Poster bisa berisi iklan. Iklan bisa berupa poster, begitu ya. Jadi mereka ada keterkaitan antara poster dan iklan, itu ada keterkaitan. Kita kembali lagi ke poster layanan masyarakat. Nah, di sini ada Gerakan Sejuta Masker untuk Indonesia yang di dalam tanda kutip Indonesia waspada corona. Nah, itu yang disebut dengan slogan. Ya, itu yang ditanda kutip itu adalah slogan dari acara atau dari Gerakan Sejuta Masker. Slogannya adalah Indonesia waspada corona. Nah, gambar ini adalah contoh poster layanan masyarakat. Isinya tentang sosialisasi program-program yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat. Niaga. Niaga adalah perdagangan. Yang sering kalian lihat ya, poster niaga atau poster perdagangan. Berisi mengenai suatu produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Digunakan untuk memperkenalkan sebuah produk pada khalayak ramai. Contohnya poster ini, cintai ususmu, Yakult setiap hari. Ini contoh poster niaga. Poster perdagangan. Tujuannya apa? Supaya barang yang ditawarkan ini dibeli oleh konsumen. Ada poster kegiatan. Digunakan untuk memberikan informasi mengenai suatu acara. Di dalam poster ini terpampang nama dan tempat acara tersebut. Contohnya poster ini. Pameran keliling Museum Benteng Vredenburg, Yogyakarta. Memorabilia sejarah perjuangan bangsa. Tanggal 19 sampai 23 September 2017 pukul 08.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Ngerenak Kidul, Tajen, Sidomoyo, Godean, Sleman. Nah, di sini dijelaskan ya lokasinya di mana, kemudian waktu diselenggarakan acara tersebut, tanggal berapa, pukul berapa, di sini lengkap semuanya. Di situ ada juga pameran museum, stand potensi daerah dan lain-lain ya. Nah, ini adalah contoh dari poster kegiatan. Poster ini mengiklankan bahwa ada kegiatan. Nah, ini poster kegiatan. Jadi kalau misalnya kalian tanya, ini gambar apa? Ini adalah poster kegiatan. Isinya apa? Isinya tentang iklan. Iklan apa coba? Iklan undangan, mengundang orang-orang supaya datang pada acara memorabilia sejarah perjuangan bangsa. Begitu ya. Insya Allah kalian nanti dibaca-baca lagi, direview lagi materi-materinya yang kemarin, atau kalian cari sumber-sumber yang lain sehingga kalian bisa lebih mengerti lagi perbedaan antara poster dan iklan, perbedaan dan persamaan poster dan iklan. Poster pendidikan itu berisi hal-hal yang bertemakan dengan pendidikan, seperti sosialisasi sebuah program, serta ajakan untuk giat dalam belajar. Jadi, dalam poster pendidikan ini ada sosialisasi program seperti layanan masyarakat ya, misalnya program dari pemerintah ada, atau misalnya program dari non-pemerintah juga ada. Pokoknya yang berkaitan dengan pendidikan. Contoh posternya ini ya.
Seminar Nasional Pendidikan 2015 dengan judul Bahaya Menyontek. Diselenggarakan pada tanggal 23 sampai 25 April 2015 di Aula Tamalaki 48 SMAN 1 Kolaka, Jalan Pendidikan nomor 45. Nah, ini acaranya, judul acaranya Bahaya Menyontek, Seminar Nasional tentang Bahaya Menyontek. Ini adalah contoh dari poster pendidikan. Kemudian ada poster propaganda. Berisi pengaruh yang diberikan kepada masyarakat umum. Biasanya poster propaganda ini digunakan dalam dunia politik. Biasanya, atau mungkin di bidang lain juga ada, tapi kebanyakan propaganda ini bersinggungan dengan dunia politik. Contohnya poster ini, Satu Suara untuk Indonesia Menjadi Lebih Baik. Jadi dalam poster ini mencoba untuk mempengaruhi masyarakat agar masyarakat mau untuk melakukan atau untuk memberikan suara. Demi apa? Demi Indonesia yang lebih baik. Cukup satu suara dari setiap masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik. Di iklan ini, poster iklan ini mencoba untuk memengaruhi masyarakat supaya mau memberikan suaranya pada pemilihan umum. Contohnya seperti itu. Kita lanjut pada tahu dong poster kampanye. Ini biasanya akan kalian lihat di pinggir-pinggir jalan dengan warna-warna tertentu. Biasanya warna-warnanya ini mewakili partai yang mendukungnya. Nah, poster ini sering muncul pada saat sebelum pemilihan umum. Kampanye itu terjadi pada saat sebelum pemilihan umum. Jadi sebelum adanya pemilihan umum itu ada kampanye. Kampanye adalah masa pengenalan dari pihak yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin kepada pendukung-pendukungnya. Contohnya poster kampanye adalah ini dia, Rindu Jabar Juara. Calonnya adalah Bapak Ridwan Kamil dan Bapak UU Ruzanul Ulum. Poster kampanye ini digunakan pada saat beliau-beliau ini mencalonkan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat pada 2 tahun ke belakang ya, pada tahun 2018, dan alhamdulillah sudah terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Ada lagi yang namanya poster pencarian. Poster ini berisi tentang pencarian sesuatu atau seseorang. Jadi jika kalian ingin mencari sesuatu atau mungkin mencari seseorang, kemudian kalian membuat sebuah iklan dalam bentuk poster, kemudian kalian sebar, nah itu termasuk pada poster pencarian. Contohnya ini. Di mana Syarlini? Tempat hilang tanggal 9 Januari 2008. Tempat hilangnya di Taman Medan. Umur 5 tahun, tinggi 1 meter, berat 20 kilo. Rambut pendek dan muka bulat. Nah, ini adalah contoh dari poster pencarian seorang anak yang hilang. Atau ada juga ini. Ini poster pencarian yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya. Ini adalah DPO atau daftar pencarian orang. Seorang provokator aksi kerusuhan di Papua. Ada fotonya, sama seperti tadi ya, poster yang sebelahnya ada fotonya. Kemudian ada identitasnya, nama Veronica Koman. Tempat tanggal lahir Medan 14 Juni 1998. Jenis kelamin perempuan, umur 21 tahun. Kemudian ada kontak yang bisa dihubungi jika menemukan orang yang sedang dicari ini. Di sampingnya pun sama ya, di poster pencarian anak yang hilang itu juga ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Gitu, ini adalah contoh poster pencarian orang. Poster pencarian barang, misalnya kalian sedang membutuhkan mesin jahit misalnya. Nah, kalian bisa membuat poster dicari, atau
membutuhkan mesin jahit merek apa, tahun berapa misalnya, atau misalnya kalian sedang mencari motor, tapi motornya motor yang langka, misalnya Vespa tahun berapa. Nah, kalian bisa buat posternya. Dicari Vespa tahun 1965, misalnya gitu. Mesin masih bagus, bisa seperti itu ya. Itu masuk ke poster pencarian barang. Dan ada lagi poster film berisi promosi mengenai film yang akan ditayangkan atau beredar. Contohnya, poster film Keluarga Cemara ini. Di sini ada foto dari para pemain yang sedang duduk di atas beca ya. Poster film ini menggambarkan jalan cerita atau menggambarkan isi dari film yang akan ditayangkan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada bapak-bapak sedang mendorong beca, ada ibu-ibu dan 2 anak di pedesaan. Nah, kalian bisa membayangkan, oh kayaknya ini bercerita tentang film keluarga. Bapaknya ini mungkin ayahnya seorang penarik beca. Oh itu ibunya, oh anaknya 2 perempuan gitu ya. Atau misalnya kalian akan nonton film horor. Di poster pun akan menampilkan hantu yang ada dalam film itu, gitu ya. Hal yang perlu kalian perhatikan dalam membuat teks iklan. Yang pertama, menentukan judul. Tentu saja, judul akan mewakili keseluruhan teks iklan yang kalian buat. Yang kedua, menambahkan gambar dan teks agar lebih menarik. Gambar dan teks dapat membuat konsumen melihat bahkan tertarik dengan produk iklan yang ditawarkan. Jadi gambar dan teks itu bagaimana caranya harus semenarik mungkin sehingga orang tuh tidak hanya melihat tetapi tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan atau untuk mengikuti acara yang diselenggarakan. Nomor 3, memberi kalimat slogan yang menarik. Slogan yang menarik dan mudah diingat akan membuat kita mengingat produk yang memiliki slogan tertentu. Yang sering kalian ingat apa? Misalnya kalian sedang makan, kemudian kalian membuat atau mengeluarkan celetukan. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Padahal tidak ada teh botol sosro pun kalian bisa minum air putih, betul? Atau kalian bisa minum teh tawar kalian buat sendiri, atau teh manis pun bisa kalian buat sendiri tanpa harus minum teh botol sosro. Tetapi karena slogan teh botol sosro itu begitu melekat di otak kalian, ketika kalian makan apapun makanannya minumnya teh botol sosro. Kemudian kalian ingat, duh kayaknya enak nih minum teh botol sosro gitu. Nah, itu berarti iklan tersebut sudah mulai memengaruhi kalian. Begitu ya. Atau misalnya, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, karena ada slogan minum Yakult tiap hari, kalian pun akan terpengaruh. Nih kayaknya minum Yakult tiap hari bagus nih, gitu. Kayaknya minum Yakult harus tiap hari nih. Gak bisa kalau nggak tiap hari. Nah, berarti iklan tersebut sudah sukses mempengaruhi kalian. Contohnya apalagi ya, slogan Yamaha semakin di depan. Ketika kalian ingat, Yamaha tuh semakin di depan, nanti mah jangan beli Honda misalnya gitu. Soalnya kalau Honda pasti di belakang, yang di depan itu Yamaha. Nah, gitu ya. Itulah slogan. Bagaimana caranya kata-kata itu, rangkaian kata-kata itu mempengaruhi pola pikir kalian. Wah, udah jangan beli Honda mah di belakang, yang di depan mah Yamaha gitu. Oke, mengerti tentang slogan? Memberi kalimat slogan yang menarik. Yang keempat, memberikan informasi mengenai manfaat yang diperoleh. Kalian harus meyakinkan konsumen dengan manfaat produk atau acara yang akan diiklankan, sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk atau mengikuti acara yang akan diadakan. Contohnya, ketika kalian ingin mengiklankan obat,
Kalian paparkan manfaatnya obat itu apa yang konsumen dapatkan setelah meminum obat tersebut, apa kelebihannya. Kalian harus meyakinkan. Kalau perlu kalian tampilkan bukti, misalnya obat jerawat, kalian tampilkan buktinya, ini foto before atau sebelum menggunakan obat. Kemudian kalian foto lagi setelah menggunakan obat, akan terlihat perbedaan. Nah, ketika konsumen melihat foto itu, foto bukti itu, mereka akan yakin, oh ternyata produk yang kalian tawarkan ini memang betul bagus, memang betul-betul berkualitas. Atau ketika kalian mengiklankan sebuah acara supaya orang-orang mau datang, misalnya seminar, di situ kalian informasikan manfaat yang mereka dapatkan setelah menghadiri seminar itu apa yang mereka dapatkan, ilmu apa saja yang bisa mereka dapatkan dari acara yang kalian adakan tersebut. Pada ciri kebahasaan teks iklan, yang pertama, menggunakan slogan. Seperti tadi, slogan yang menarik dan kreatif akan mudah diingat oleh masyarakat. Pada iklan itu tidak terlepas dari sebuah slogan. Kalian cari iklan mana yang tidak menggunakan slogan. Insya Allah semuanya menggunakan slogan. Karena dengan slogan, orang akan tertarik dengan iklan tersebut. Yang kedua, menggunakan kalimat persuasif. Masih ingat persuasif? Kalimat persuasif adalah suatu kalimat yang bertujuan untuk meyakinkan atau mengajak atau membujuk pembaca. Meyakinkan, mengajak, atau membujuk pembaca. Bagaimana caranya pembaca atau pemirsa atau yang melihat itu mau beli atau mau mengikuti acara gitu ya. Kan kadang orang tuh punya pilihan sendiri. Saya mah gak suka KFC, saya mah sukanya CFC. Padahal sama saja, sama-sama ayam yang digoreng tepung. Tetapi bagaimana caranya iklan tersebut mempersuasifkan masyarakat, ini loh lebih enak KFC, atau ini loh lebih enak CFC. Padahal pada dasarnya sama, ayam tepung juga gitu. Tapi kok bisa masyarakat bisa terpengaruh, lebih enak KFC nih, lebih enak CFC gitu. Itu adalah kekuatan dari kalimat persuasif. Kekuatan dari kalimat yang bisa meyakinkan atau mengajak atau membujuk. Nomor 3, menggunakan subjek orang pertama. Menggunakan subjek orang pertama tunggal atau jamak. Masih ingat tunggal atau jamak orang pertama? Orang pertama tunggal, aku, saya. Orang pertama jamak, kami. Itu ya. Seperti aku, saya, kami untuk mengganti pihak atau instansi pemasang iklan. Jadi menggunakan kalimat kami peduli kepada masyarakat, begitu misalnya ya. Ada model dalam sebuah iklan mengatakan kami peduli kepada masyarakat. Nah, kami itu bukan menggambarkan dia sebagai pribadi, tetapi kami itu menggambarkan atau mewakili orang yang ada di belakangnya dia. Misalnya ya pemilik produk atau misalnya instansi yang berhubungan dengan iklan tersebut gitu ya. Nomor 4, menggunakan gambar yang menarik. Gambar yang kreatif akan menarik minat masyarakat untuk melihat iklan tersebut. Selesai. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas perhatian kalian semua. Amal soleh, materi-materinya kalian sering-sering baca ya. Kalian sering-sering review kembali materi-materi yang telah saya sampaikan. Jangan lupa dibaca juga materi-materi yang ada di LKS ya.
Atas perhatian kalian semua, saya ucapkan alhamdulillah jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.